Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terkadang hanya memiliki idola dalam arti sekuler. Mengapa saya mengatakan istilah sekuler? Karena ternyata kita juga terbawa-bawa dengan cara hidup mereka, cara berpikir, cara pandang, dan cara hidup mereka terutama. Apakah saudara memiliki sosok yang menolong saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan? Lihatlah Timotius. Ternyata Paulus berkata kepada Timotius supaya Timotius selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadanya. Siapa sosok di balik keluar biasaan Timotius? Ada Paulus di sana. Dan bahkan Paulus menekankan kepada Timotius supaya Timotius meniru cara hidup dari Paulus. Jika ingin melayani Tuhan, jika ingin beribadah kepada Tuhan, maka dia harus siap menderita. Jika saudara melihat dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-11, dia mengatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, di Listra. Ini 3 hal yang besar. Dan kemudian dia berkata, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sekarang kita sudah lebih malas beribadah. Dan sebenarnya kita ingin melepaskan penderitaan itu dari kita. Sebenarnya kita semakin menderita. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mengalami tindakan-tindakan yang tidak mengenakan. Karena kita berada di jalur yang tepat, yakni Yesus Kristus. Lihatlah pergumulan yang terjadi di dalam kekristenan mula-mula. Mereka hidupnya tidak baik-baik saja. Tetapi apakah mereka pernah mengeluhkan penderitaan itu? Malahan mereka menganggap itu menjadi sebuah keistimewaan. Mengapa? Karena mereka boleh mengalami Kristus dalam penderitaan itu. Petrus pernah menyebutkannya. Dan Timotius ternyata meskipun dia masih muda, tidak ada yang bisa menjengkali dia. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Timotius itu mempedomani firman yang benar. Barang siapa hidup di dalam kebenaran itu, tidak ada yang bisa mengganggu gugat dia. Contoh, jika saudara memahami tentang pelajaran-pelajaran yang merujuk kepada kebenaran, jika saudara duduk bersama dengan orang pintar, apa takut saudara? Jika dia bertanya kepada saudara, saudara bisa menjawab mereka. Tetapi jika saudara tidak memiliki dasar itu, saudara mungkin ingin pulang dari tempat itu karena saudara takut ditanya sesuatu dan saudara tidak bisa menjawabnya. Timotius hidup di dalam prinsip mengasihi Allah karena ada sosok yang menolong dia mulai dari kecil. Ada telah
ada yang telah mengajarkan hal itu kepadanya, dan dia bertumbuh dalam kedewasaan iman. Kita memiliki anak-anak sekolah minggu. Kita harus mempersiapkan mereka, karena mereka akan menjadi Timotius yang akan menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa di masa depan. Jika mereka tidak dibekali dengan firman Tuhan, jika tidak ada sosok yang mendorong semangat hidup mereka, apakah mereka akan mampu seperti Timotius? Jawabannya tidak. Dan saudara juga harus mengingat, mungkin saudara menjadi orang yang terberkati saat ini, semakin dekat kepada Allah. Ada yang Tuhan utus kepada saudara untuk memberikan penerangan yang luar biasa kepada saudara, menjelaskan marifat Allah kepada saudara, sehingga saudara menjadi orang yang mampu rendah hati seperti saat ini. Mari kita, saudaraku, mengingat apa yang dilakukan oleh Paulus itu, tetapi mari kita belajar juga dari apa yang dilakukan oleh Timotius. Pesan ini jangan pernah saudara lupakan. Pegang teguh kebenaran dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkan kebenaran itu kepada Paulus? Yesus. Apakah ia pernah meninggalkan Yesus? Tidak. Apakah dia pernah membantah Yesus? Tidak. Dia mencintai Yesus Kristus yang telah membawa dia kepada kebenaran dan hidup itu. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah beri kepada kami. Kini kami mengerti dan hidup dalam kebenaran itu. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang kami cintai dan kasihi. Tuhan, bimbinglah kami senantiasa hidup dalam hidup ini, menghidupi firman-Mu, tidak melawan dan membantah, tetapi senantiasa yakin dan percaya Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.